Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua, para dokter sekalian. Senang sekali saya Dr. Grace Hananta yang akan menjadi host pada live webinar pada hari ini. Dan hari ini merupakan online series hari yang ketiga yang merupakan salah satu rangkaian dari webinar dari seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek. Dan bersama Primaku dalam rangka HUT dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ke-66 dan juga memperingati Hari Anak Nasional. Hari ini topik kita ini juga bagus sekali, terutama untuk bunda-bunda yang memiliki rasa ingin tahu apakah anak saya ini anemia atau enggak, apakah anemianya mungkin mempengaruhi tumbuh kembang atau enggak ya, karena temanya hari ini mengenal anemia pada anak, apakah dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Dan untuk narasumber hari ini sangat spesial, yaitu seorang Dr. Novi Amelia Kozi, spesialis anak, yang merupakan konsultan hematologi onkologi anak, dan banyak sekali menangani kasus mengenai hemato-onko pada anak-anak. Pernah bersekolah juga di Kanada dan Malaysia, dan tentunya Dr. Novi ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Nah, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Dr. Novi, apa kabar? Halo Dokter Grace, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok. Oke dok, sebelum kita mulai boleh mungkin share sedikit kegiatannya sekarang, sibuknya apa nih dok? Iya, jadi saya saat ini masih aktif sebagai staf medis di divisi hematologi onkologi di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di FKUI RSCM. Oh oke, jadi pasti kesibukannya memang juga menangani kasus-kasus yang spesifik juga ya dok pada anak-anak ya. Iya, betul. Oke, nah kalau gitu dok, waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Dokter Novi. Baik, jadi para pemirsa yang saya hormati, hari ini kita akan membahas mengenai anemia pada anak ya. Apa sih anemia pada anak? Dan apakah bisa berdampak mengganggu tumbuh kembang anak ya? Nah, jadi mungkin kita masih bingung apa sih yang dimaksud dengan anemia gitu ya. Nah, anemia itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu mengalami kekurangan sel darah merah ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu para pemirsa ketahui bahwa ada banyak sel darah di dalam tubuh kita ya, antara lain adalah sel darah merah ini ya, atau kadar hemoglobin. Mungkin sering dengar ya, hemoglobin atau Hb yang rendah dibandingkan dengan nilai normalnya ya. Jadi baik kurang sel darah merah atau Hb yang rendah itu kita sebut sebagai anemia ya. Nah, ini seperti kita lihat pada gambar di sini ya. Ini kalau yang normal kita lihat ini banyak ada yang gambar-gambar yang bulat-bulat ini yang warna merah ini adalah sel darah merah kita. Jadi kalau sel darah merah kita banyak normal, kita tidak mengalami anemia ya, tidak pucat ya, karena Hb-nya bagus, warna merahnya cukup. Tapi kalau sel darah merahnya kurang ya, seperti kita lihat di gambar yang ini, kita lihat sel darah merahnya lebih sedikit ya dibanding dengan gambar yang kiri, maka kita akan terlihat lebih pucat gitu ya dibandingkan dengan yang normal. Oke, nah sekarang kenapa seseorang kok bisa mengalami anemia? Jadi ada 3 hal yang bisa terjadi ya. Pertama, karena pembentukannya kurang, jadi produksinya kurang. Mungkin ya ada gangguan di pabriknya, karena tubuh kita tuh punya pabrik pembentuk sel darah merah, yaitu di namanya sumsum tulang ya. Kalau ada gangguan di sumsum tulang, maka produksinya bisa terganggu sehingga nanti sel darah merahnya kurang, Hb-nya juga kurang ya. Atau kalau misalnya bahan bakunya ya untuk membuat sel darah merah ini juga kurang ya, sehingga produksinya juga bisa terganggu ya. Nah, kemudian sebab yang kedua, kenapa bisa anemia? Jadi
pabriknya sih nggak ada masalah ya, produksinya bagus, sel darah merah yang diproduksi itu cukup ya. Tapi begitu dia apa namanya bersirkulasi dalam peredaran darah, ternyata sel darah merahnya ini mengalami pemecahan atau dia gampang pecah, gampang rusak ya. Misalnya pada keadaan-keadaan tertentu, penyakit tertentu, misalnya seperti pada penyakit talasemia ya, di mana sel darah merahnya itu memang mudah pecah ya, sehingga otomatis pasti menjadi pucat karena HB-nya juga rendah ya. Dan sebab yang ketiga adalah perdarahan. Nah pasti ya logikanya kalau misalnya kita perdarahan banyak, pasti lama-lama darah di dalam tubuh kita akan berkurang ya. Sel darah merahnya kurang dan HB-nya juga akan rendah ya. Nah, coba kita lihat tadi satu-satu ya, produksi sel darah merah yang berkurang tadi. Nah, sebetulnya kalau pada anak ya ini yang paling banyak ya, yaitu kekurangan bahan baku. Yang paling sering itu adalah zat besi ya. Jadi ada beberapa bahan baku nih yang diperlukan ya untuk pembentukan sel darah merah dalam tubuh kita, yaitu misalnya zat besi, ada asam folat, ada vitamin B12 ya. Tetapi yang paling utama ini adalah zat besi ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, yang kedua tadi mengenai masalah atau penyakit di pabriknya ya, misalnya di sumsum tulang, tapi ini relatif lebih jarang ya. Nah, ini tadi pemecahan atau kerusakan sel darah merah ya. Selain pada talasemia bisa juga loh terjadi misalnya pada anak-anak yang mengalami infeksi yang berat ya. Ada infeksi bakteri atau virus ya, sehingga sel darah merahnya itu mengalami pemecahan ya dan HB-nya turun ya. Juga beberapa kondisi-kondisi lain, tapi ini semua relatif juga lebih jarang terjadi ya. Nah, kemudian sebab yang ketiga nih, perdarahan. Masa sih anak-anak tuh sering perdarahan ya gitu. Pertama kalau remaja putri tentunya yang sudah menstruasi ya. Nah apalagi kalau di awal-awal menstruasi tuh biasanya mungkin ibu-ibu atau remaja putri pernah mengalami sendiri ya. Bahwa kalau di awal-awal menstruasi seringkali karena memang keseimbangan hormon kita yang belum baik ya, sehingga kadang-kadang mens itu banyak gitu ya keluarnya gitu, atau periodenya biasanya mungkin cuma 5 hari, 7 hari, tapi dalam keadaan tertentu itu bisa sampai 2 minggu mungkin ya, atau bahkan bisa lebih. Nah ini semua merupakan faktor risiko untuk mengalami anemia ya. Juga anak-anak misalnya kan sering mungkin ya ada mimisan gitu ya, kalau sekali-sekali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sering atau berulang ya, ini juga bisa jadi faktor risiko ya. Nah, kemudian jangan lupa nih yang ketiga ya, BAB-nya, buang air besarnya itu kadang-kadang ada darahnya. Misalnya kalau terutama nih pada anak-anak dengan infeksi cacing tertentu ya, yang bisa menyebabkan perdarahan di usus, di saluran cerna. Nah, ini kalau berlangsung lama, kronik, nah ini pasti akan menyebabkan HB-nya juga menjadi rendah ya. Nah, ini saya cuma ingin memberi gambaran ya betapa sebetulnya anemia ini dan khususnya pada anak memang masih jadi masalah besar di seluruh dunia ya. Bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat yang warna merah ini banyak sekali ya, terutama di Afrika ya, di negara-negara lain di Asia Selatan. Ini memang masih jadi masalah yang warna merah gelap ini ya, termasuk Indonesia ya. Dan katanya tuh dari penelitian tahun 2017, jadi sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia pada saat ini sebetulnya mengalami anemia. Dan yang paling banyak itu di antara anemia itu adalah anemia kekurangan zat besi tadi ya. Nah, ini beberapa data ya dari Inggris, dari Brazil, termasuk dari Indonesia sendiri ya. Dan kekurangan dan di antara anemia yang memang sering ini, yang banyak ini adalah anemia kekurangan zat besi atau kita singkat sebagai ADB, anemia defisiensi besi. Sering sekali dan pada hampir semua kelompok umur ya. Kalau kita lihat bayi, susah ya.
4 sampai 6 bulan tuh juga bisa terjadi. 9 sampai 12 bulan bisa terjadi. Usia prasekolah sampai remaja pun bisa terjadi ya. Karena itu kita tentunya sebagai orang tua ya perlu mewaspadai hal ini ya. Nah, dari tadi disebut-sebut terus ya zat besi gitu ya. Hampir separuh dari anemia ternyata penyebabnya adalah kekurangan zat besi ya. Apa sih zat besi itu sebetulnya ya? Nah, jadi zat besi ini adalah satu mineral ya yang penting sekali yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebetulnya tubuh kita itu nggak perlu banyak-banyak banget besi gitu ya. Tapi harus ada. Dan kalau tidak ada itu akan jadi masalah ya. Nah, apa fungsi utama zat besi bagi tubuh kita? Yang pertama tadi kan dia sebagai bahan baku untuk membuat hemoglobin. Dan fungsi dari hemoglobin itu adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan kita. Bayangkan kalau kita kekurangan hemoglobin, berarti kan tubuh kita siapa yang mau bawa oksigennya gitu kan? Artinya bisa terjadi kekurangan oksigen ya. Kemudian selain itu juga fungsi zat besi ini adalah untuk membentuk enzim-enzim ya yang diperlukan untuk kekebalan tubuh kita untuk mencegah infeksi ya dan juga untuk beberapa metabolisme proses di dalam tubuh kita yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting ya, zat besi itu ya juga dibutuhkan untuk perkembangan sel saraf atau neuron otak. Dan dia sangat berperan di dalam fungsi kecerdasan atau kognitif ya, juga mental dan emosional. Jadi bayangkan kalau seorang anak menderita kekurangan zat besi, maka banyak sekali gangguan-gangguan yang mungkin terjadi ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, komposisi zat besi yang ada di dalam tubuh kita memang sebagian besar adalah dalam bentuk hemoglobin ya. Itu sekitar 70% ya. Dan 25%-nya itu berupa depo, jadi kita punya cadangan ya, cadangan besi ya, simpanan ibaratnya. Jadi kalau dalam keadaan kekurangan biasanya ini nanti akan diambil dari depo ini. Dan juga ada besi yang bersifat untuk transportasi, jadi dia bersirkulasi di badannya. Nah, sebagian juga ada besi yang disimpan di otot kita ya, dan sebagian kecil lagi hanya mungkin sekitar 1-2% ya sebagai enzim-enzim tadi ya. Nah, ini tadi kita lihat ya. Bagaimana status besi sih di dalam badan kita. Dalam keadaan normal ya, ini besi cadangan, ya besi cadangan, besi transport, dan ini besi yang berfungsi tadi untuk hemoglobin, untuk enzim, otot dan sebagainya. Ini normal, keseimbangannya seperti ini. Nah, begitu dia misalnya seseorang anak itu asupan zat besinya kurang dan dia tidak memperoleh asupan besi yang cukup. Jadi untuk memenuhi kebutuhan fungsinya di sini, maka dia akan ngambil dulu nih dari deponya, dari cadangannya, supaya yang fungsinya ini, besi yang berfungsi ini tetap bisa normal gitu ya. Nah, ini udah mulai berkurang nih cadangannya. Nah, begitu cadangannya udah habis ya, inilah masuk ke dalam stadium defisiensi. Nah, apa akibatnya kalau cadangan besinya habis dan dia tidak dapat masukan dari luar? Maka si besi yang berfungsi tadi untuk macam-macam tadi juga akan makin rendah akibatnya. Ya, dan kalau sudah parah, maka dia akan mengalami yang namanya anemia. Ya, di samping juga tentunya gangguan-gangguan lain akibat tadi kekurangan zat besi tadi. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah biasanya ya Bapak Ibu dan pemirsa semua, kalau di stadium depresi dan stadium defisiensi ini biasanya gejalanya tuh tidak khas, tidak jelas gejalanya. Dibilang pucat, belum pucat gitu ya. Karena apa? Masih ngambil dari cadangan ini ya. Jadi seringkali ya tidak bisa didiagnosis nih di stadium ini. Karena itu sangat penting ya bagi kita sebagai orang tua untuk selalu berusaha menjaga kecukupan zat besi ya. Jangan sampai kita sudah sampai di stadium yang
berat ini baru ketahuan gitu ya. Oke. Nah, apa sih gejala-gejala anemia pada anak? Yang pertama pasti tadi pucat ya. Kalau pada bayi gimana? Biasanya yang jelas itu berat badannya sulit banget naiknya ya, berat badannya nggak naik-naik gitu ya. Kemudian apalagi ini? Pada anak yang lebih besar mungkin ya, lemas, cepat lelah, lesu, sering ngantuk ya. Pada anak usia sekolah dia jadi sulit konsentrasi, daya ingatnya rendah, juga kecerdasannya menurun gitu ya. Nah, kalau sudah dalam stadium yang lebih berat, yang lebih parah, gejala lain yang bisa dilihat misalnya nih di lidah, ya lidahnya terlihat seperti mengkilat seperti ini. Biasanya kalau kita lihat ya lidah kita tuh kan ada kayak bintil-bintilnya gitu ya. Nah, itu tuh menghilang karena bintil-bintil itu adalah ujung-ujung saraf sebenarnya, indera perasa pada saat kita makan gitu ya. Nah, pada defisiensi besi itu bisa hilang itu karena kan dia memang berfungsi sebagai untuk membantu saraf-saraf juga si besi tadi ya. Kemudian juga ini kuku juga bisa berubah menjadi seperti ini. Ini kita sebut sebagai kuku sendok disebutnya atau spoon nail. Tapi ini biasanya pada yang berat ya. Kalau pada awal-awal biasanya belum terlihat seperti ini. Oke, nah sekarang jadi apa dampak kekurangan zat besi untuk anak ya? Pertama, karena dia ada gangguan imunitas ya, enzim-enzim untuk kekebalan tubuhnya tidak terbentuk, otomatis anaknya jadi mudah mengalami infeksi berulang ya. Jadi keluhannya mungkin ya, kok sering banget ya batuk pilek ini anak saya gitu. Nah, perlu dipikirkan jangan-jangan ini kekurangan zat besi ya. Kemudian yang jelas tadi anemia ya, kurang HB-nya rendah. Karena memang zat besi itu kan bahan baku yang penting untuk membentuk HB ya. Dan tadi karena karena memang zat besi itu merupakan elemen yang penting sekali dalam perkembangan otak, jadi ini bisa terjadi nih ya gangguan emosional, gangguan kognitif, gangguan perilaku dan mental pada anak ya jika kekurangan zat besi ya. Nah, kalau pada pertumbuhan tadi sudah disinggung ya, juga sama ya. Kalau kurang zat besi karena oksigenasi ke seluruh tubuh juga berkurang ya, pasti nafsu makannya juga akan berkurang ya. Sama juga dia sering mudah mengalami infeksi, gangguan pembentukan sel-sel tubuh, sehingga otomatis ya berat badannya akan sulit naik ya, tinggi badannya jadi juga kurang ya, atau mungkin istilahnya sekarang yang populer stunting gitu ya, pendek gitu. Nah, terhadap perkembangan otak juga demikian ya. Karena apa? Zat besi itu sangat diperlukan untuk pembentukan selubung sel saraf otak yang sangat diperlukan dalam komunikasi antar sel-sel saraf otak itu. Juga untuk pembentukan neurotransmitter atau untuk zat yang diperlukan dalam komunikasi antara sel saraf otak masing-masing yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian bisa dipahami kalau ada kekurangan zat besi maka tadi akan terjadi gangguan kognitif ya. Dan ini ada penelitiannya bahwa IQ pada anak-anak yang mengalami kekurangan zat besi itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang zat besinya normal ya. Sehingga otomatis ini juga mempengaruhi prestasi sekolahnya juga jadi kurang baik ya. Demikian juga dengan konsentrasi dan katanya juga memori ya. Coba kita lihat. Nah, ini pada remaja ya. Pada remaja kita tahu bahwa normalnya pada remaja itu terjadi pacu tumbuh yang kedua ya setelah pada masa bayi dan balita ya. Jadi ada laju pertambahan tinggi badan. Ini pada remaja ya. Nah, dan kalau anak remaja kekurangan zat besi, maka laju pertumbuhan tingginya juga akan berkurang ya. Demikian juga dengan kemampuan verbal atau bahasa ya, memori, konsentrasi, kemampuan olahraga karena tentunya daya tahan ototnya juga akan rendah kalau kurang zat besi ya. Memori pengenalan, memori jangka panjang dan yang ini jadi keprihatinan buat kita semua adalah kalau remaja wanita
dia kurang zat besi dan tidak dikoreksi, maka nanti kalau dia menikah, dia punya anak, dia akan melahirkan bayi yang berat lahirnya akan rendah dan juga prematur. Itu resikonya lebih tinggi pada wanita yang kekurangan zat besi. Jadi dampaknya itu sangat banyak kekurangan zat besi ini ya. Nah, jadi siapa saja yang berisiko kekurangan zat besi ya? Pada dasarnya semua bayi dan anak itu sampai remaja berisiko tinggi kekurangan zat besi. Tetapi yang terutama adalah kalau pada bayi, misalnya pada bayi yang prematur ya, yang lahir kurang bulan, atau pada bayi kembar ya, atau pada bayi-bayi yang sudah mendapat susu sapi pada usia kurang dari 1 tahun, atau bayi yang mendapat ASI tapi udah di atas usia 6 bulan belum dikasih makanan pendamping ASI ya, atau bayi yang mendapat susu formula tanpa fortifikasi besi ya. Nah, ini adalah bayi-bayi yang berisiko tinggi ya. Kalau pada anak-anak gimana ya, sama nih, kebanyakan minum susu itu juga kurang baik ya, karena berisiko justru mengalami kekurangan zat besi ya. Susu sapi atau susu kedelai, artinya susu yang tidak difortifikasi besi gitu ya. Terus juga anak-anak yang obesitas ya, itu berisiko pasti anak-anak yang kurang asupan makanan yang mengandung zat besi ya. Kalau remaja gimana? Pasti nomor satu remaja yang sudah menstruasi itu beresiko, dan pertama remaja yang kadang-kadang kan remaja nih ada dia mau ikut saya mau diet ini, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur gitu ya, sehingga otomatis asupan besinya juga akan berkurang ya. Nah, ini harus diwaspadai. Nah, ini mungkin sekedar mengingatkan apa saja sih makanan sumber-sumber zat besi ya. Ini bisa dilihat, saya kira informasinya banyak sekali. Yang pertama adalah daging merah ya, daging merah. Ayam juga cukup mengandung tinggi zat besi ya. Telur, kemudian beberapa sayur-sayuran, tapi memang yang lebih mudah penyerapannya adalah yang berasal dari hewani ya. Nah, jadi ini mungkin slide saya yang terakhir ya, sebagai kesimpulan bahwa anemia adalah jumlah sel darah merah yang rendah atau hemoglobin yang rendah ya. Dan penyebab tersering anemia pada bayi dan anak adalah kekurangan zat besi. Gejala awal seringkali sulit dikenali sehingga kebanyakan baru didiagnosis pada keadaan lanjut ya. Dan kekurangan zat besi sangat berpotensi menyebabkan gangguan tumbuh kembang mulai dari bayi sampai remaja. Karena itu selalu pastikan anak untuk memperoleh asupan gizi yang cukup mengandung zat besi, sehingga kita bisa mencegah gangguan tumbuh kembang ini dan memberikan suplementasi zat besi sesuai dengan anjuran. Ya, baik Dr. Grace, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Novi, pemaparannya sungguh sangat jelas sekali. Dan memang topik kali ini tuh betul-betul topik yang memang sebetulnya banyak sekali terjadi di anak-anak ya dok sebenarnya ya. Banyak, betul. Cuma karena memang tadi stadium-stadium awal memang tidak terlalu terlihat, sehingga mungkin ada ibu-ibu atau bunda-bunda yang mungkin memiliki anak yang anemia tapi nggak sadar gitu mungkin ya dok. Iya, kebanyakan gitu. Nah, ini tuh banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di live chat dok. Kita boleh langsung saat ini kita akan mulai sesi question and answer. Nanti Bapak Ibu atau para dokter yang ingin bertanya bisa langsung ketik di live chatnya, dan nanti saya akan bacakan sesuai dengan durasi yang masih ada saat ini ya. Baik, kalau itu Dokter Novi, kita langsung mulai sesi question and answer-nya. Ada pertanyaan yang pertama seperti ini, dok, mau tanya, apakah suplementasi Fe atau besi wajib bagi balita? Jika ya, dosis untuk Fe untuk usia 13 bulan, berat 9 kilo berapa ya gitu? Wah, ini kok jadi pertanyaan cukup spesifik nih dok. Iya. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi memang Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI itu pernah membuat rekomendasi pemberian zat besi pada anak ya. Sudah cukup lama ya, tahun 2011 kalau saya nggak salah ya. Dan memang salah satu rekomendasinya adalah pemberian suplemen zat besi, terutama untuk
anak-anak yang dengan faktor risiko tadi yang tadi saya jelaskan ya. Nah, untuk usia tadi berapa? 2 sampai 5 tahun ya kalau nggak salah. Nah, ya untuk 2 sampai 5 tahun itu diberikan tidak perlu tiap hari, tapi 2 kali seminggu cukup. Yang penting apa namanya bisa diberikan secara rutin ya. Nah, 2 kali seminggu ini diberikan selama 3 bulan berturut-turut selama 1 tahun, ya rekomendasinya seperti itu. Tapi sekali lagi, ini terutama ditujukan untuk anak-anak yang memang punya faktor risiko tadi, Dokter Grace. Ya, jadi memang yang di apa namanya yang di wilayahnya itu memang prevalence ADB-nya cukup tinggi, lebih dari 40% ya, atau memang sehari-hari kita sadari bahwa kayaknya nih anaknya emang kurang ya asupan besinya, soalnya nggak suka makan daging misalnya ya, atau dia selalu deh nggak mau makan daging gitu, maunya misalnya yang lain gitu ya, atau susah makan nggak doyan telur gitu. Jadi kalau buat anak-anak yang memang asupan zat besinya secara sehari-hari itu kurang, memang disarankan untuk pemberian suplementasi ini ya. Oke, jadi memang sebetulnya suplementasi ini memang sangat disarankan, tetapi balik lagi mungkin untuk dosis spesifiknya dikembalikan kepada dokter anaknya masing-masing gitu ya dok ya? Betul, betul ya. Saya tidak bisa tentunya secara general memberikan apa namanya rekomendasi dosisnya sekian-sekian, karena tentunya nanti anaknya harus diperiksa dulu bagaimana sih kondisinya, apakah memang perlu suplementasi, jangan-jangan memang kondisinya dia sudah kurang besi, jadi sebetulnya yang diperlukan bukan suplementasi, tetapi adalah dosis pengobatan. Dan untuk pengobatan itu dosisnya beda dengan hanya suplementasi gitu. Jadi ada dosis di sini ya. Jadi itu harus dibedakan ya. Jadi sebaiknya untuk masalah pemberian suplementasi zat besi ini, saya sangat menganjurkan untuk dibicarakan atau dikonsultasikan dulu dengan dokternya ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Novi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ya. Ini ada pertanyaan bagus juga dok, dari Hilwa Salsabila. Pertanyaannya seperti ini. Dok, apakah ibu hamil dengan anemia, yaitu HB-nya 7,7, maka anak nantinya pasti akan anemia? Karena saya lihat konjungtiva anaknya yang sekarang 4 tahun ini usianya pucat. Seperti itu. Terima kasih dok. Ya. Kalau kita bicara anemia pada ibu hamil ya, dan konteksnya ini adalah anemianya karena kekurangan zat besi ya tentunya ya. Nah, dikatakan seperti ini. Jadi sebetulnya ibu-ibu hamil dengan HB yang kurang itu memang sangat beresiko untuk nanti anaknya bisa kurang zat besi juga ya. Akan tetapi sebetulnya katanya gini, si bayi yang dikandung ini, dia itu nggak peduli ibunya kurang zat besi atau enggak. Pokoknya selama ada masih ada cadangan besi ya, si bayi ini akan terus mengambil zat besi dari si ibu tersebut. Kecuali kalau memang udah nggak ada sama sekali ya. Jadi apakah nanti anaknya lahir bisa anemia? Ya bisa-bisa aja ya. Dan resikonya lebih tinggi daripada ibu yang tidak anemia tentunya. Tapi kalau dikatakan pasti, ya belum tentu. Cuman ya ngapain kita ngambil resiko, ya kan? Kalau udah pasti, kalau memang udah jelas ibunya itu HB-nya kurang dan memang zat besinya kurang, ya angka baiknya si ibu harus dapat suplementasi zat besi, ya. Oke, jadi memang betul sekali pada saat usia kandungan itu harus juga diperhatikan ya bagaimana kondisi ibunya, seperti itu ya Dokter Novi ya? Iya, nah terutama adalah sebetulnya untuk bayi prematur ya, karena transfer besi dari ibu ke anak ya itu terjadi paling banyak dalam trimester ketiga kehamilan ya, sehingga kalau bayi prematur yang dia lahirnya misalnya di usia kehamilan masih 7 bulan atau 8 bulan, dia tidak memperoleh cukup waktu untuk mendapatkan transfer zat besi dari ibu. Sehingga bayi prematur itu akan
beresiko mengalami anemia lebih cepat dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan. Kenapa? Karena memang cadangan besinya itu cuma sedikit gitu, nggak cukup waktu karena dia keburu lahir. Padahal harusnya dia dapat besi dari ibunya kan sampai usia 9 bulan di dalam kandungan ya, karena dia keburu lahir ya nggak cukup waktunya. Jadi makanya cadangan besinya juga lebih sedikit gitu. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang memiliki anak yang lahir prematur betul-betul harus waspada sekali untuk melihat kondisi anaknya atau bahkan langsung memberikan suplemen zat besi itu tergantung dengan dosis masing-masing ya dok ya? Betul, iya. Oke. Nah, thank you Dr. Novi, dan berikutnya ada pertanyaan lagi nih dok, seperti ini dari Eri Puspita. Pertanyaannya, dok, anak saya usia 9 bulan, berat badan 7 kilo, tapi kemarin waktu di lab tiba-tiba HB 8,3. Kira-kira dari mana ya dok anemianya? Dia aktif sekali anaknya. Kemudian nafsu makannya masih baik, tapi kemarin dikasih obat FE 8 tetes. Nah itu penyebab anemianya kemungkinan dari mana gitu pertanyaannya dok? Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan seorang anak dengan anemia, ya tentunya memang banyak hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut ya, Dokter Grace, untuk kita bisa menentukan penyebabnya apa ya. Jadi banyak keterangan yang harus misalnya gini, nih anaknya kan usianya berapa tadi, 9 bulan ya? Ya. Nah, waktu lahir apakah dia cukup bulan atau prematur gitu ya? Berat lahirnya berapa gitu kan? Terus bagaimana bagaimana apakah diberikan ASI atau sufor? Bagaimana pemberian MPASI-nya? Apakah memang sudah dimulai sejak usia 6 bulan atau artinya banyak hal-hal lain gitu ya? Bagaimana pola BAB-nya? Apakah pernah ada pendarahan dan sebagainya gitu ya? Tetapi memang kalau dari segi epidemiologi, dari segi angka kejadian yang paling banyak tuh adalah ya tadi kekurangan zat besi gitu ya. Nah untuk tahu seseorang anak itu kurang zat besi atau tidak, itu bisa dilihat dari tentunya setelah pemeriksaan oleh dokter, juga bisa dibantu dengan pemeriksaan laboratorium Dokter Grace. Jadi kita bisa periksa HB-nya, kemudian ada beberapa indikator sel darah merah yang bisa jadi patokan ya, dan juga kita bisa periksa sebetulnya berapa sih kadar zat besinya di dalam tubuh ya. Nah, sampai cadangan besinya pun sebenarnya bisa kita periksa juga. Jadi dari situ bisa kita ketahui apakah memang anak ini mengalami anemia kekurangan zat besi atau bukan. Gitu. Oke, jadi memang harus dicari tahu lebih lanjut ya, mungkin harus ada pemeriksaan dan sebagainya seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjawab Ibu Eri Puspita tadi ya, jawaban dari Dr. Novi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ya. Iya, ada pertanyaan lagi nih dok. Ini juga pertanyaan seru nih menurut saya. Jadi gini, pertanyaannya adalah gini dok, penyakit hematologi onkologi di kalangan anak termasuk banyak. Apa sebab dari hal ini terjadi, termasuk acute myeloblastic leukemia dan keganasan lainnya? Apakah ada faktor makanan sejak bayi atau empati yang menjadi faktor pencetusnya? Wah, ini luar biasa sekali ini pertanyaannya. Keren pertanyaannya. Ya, betul-betul. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan mungkin ini jadi keprihatinan keprihatinan kita semua ya. Kita kan dengar nama penyakitnya aja, aduh kayaknya serem banget gitu ya, ini penyakit apa gitu kan. Saya pasti nggak mau lah, berdoa mudah-mudahan jangan sampai yang anak kita ada yang sakit seperti ini ya. Kalau bisa makanan apa sih yang mesti dimakan supaya jangan sakit begitu deh gitu kan ya. Pasti kita sebagai orang tua semuanya maunya gitu. Ya itu sangat bisa dipahami ya kekhawatiran ini gitu ya. Namun ya sejak dulu sampai sekarang memang para ahli itu di seluruh dunia sudah berupaya mencari tahu gitu ya. Kenapa sih kok anak kecil aja bisa sakit itu tadi yang disebutkan leukemia myeloblastik akut ya, atau AML, salah satu jenis leukemia atau kanker darah ya.
Uh, Kenapa gitu? Kita pengen tahu. Kalau bisa dihindari kan kita maunya dihindari gitu ya. Tapi sayangnya sampai sekarang itu kita belum bisa tahu persis ya, Dokter Grace, apa sih yang menyebabkan, kecuali misalnya seperti kayak pernah ingat nggak ada peristiwa ledakan pusat nuklir di Chernobyl tahun berapa tuh ya. Nah, kalau itu kan memang penyebabnya jelas ya, karena terkena radiasi nuklir gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang pasien-pasien AML atau leukemia tadi yang nggak pernah kena radiasi nuklir gitu ya? Jadi sebabnya apa dong gitu kan? Nah, jadi teori yang kita bisa terima sampai sekarang bahwa sebetulnya penyakit-penyakit seperti itu merupakan hasil dari gabungan berbagai kondisi ya. Jadi seseorang itu sudah mempunyai kerentanan tertentu untuk mengalami suatu penyakit keganasan tertentu ya, katakanlah misalnya dari leukemia. Jadi mungkin secara genetiknya dia sudah memang dia terlahir rentan untuk mengalami penyakit keganasan seperti itu. Kemudian ada pemicunya gitu ya. Nah, pemicunya ini apa yang kita belum tahu? Apakah mungkin satu infeksi ya, atau mungkin dari makanan, kita juga nggak tahu. Kalau makanan apa, atau mungkin lingkungan, misalnya mungkin apa air minum kita tercemar limbah pabrik atau apa ya, kita nggak tahu. Karena itu ya mungkin kita sebagai orang tua, saya selalu menyarankan sih usahakan kita memberikan makanan, memang makanan yang sehat ya. Artinya kalau bisa kita masak sendiri itu tentunya lebih bagus ya, supaya kita bisa tahu persis itu bahan bakunya apa gitu ya. Tentunya kita akan berusaha mencari yang terbaik, tidak yang mengandung pengawet, tidak yang mengandung pewarna ya, karena tentunya kita mau menghindari hal-hal seperti itu yang bisa meningkatkan risiko kemungkinan keluarga kita mengalami penyakit-penyakit keganasan seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau harus nunjuk satu penyebabnya, makanan apa yang bikin kita tuh jadi mudah mengalami penyakit keganasan, itu kita nggak tahu sampai sekarang. Gitu, Dokter. Iya, baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu. Oke, nah ada pertanyaan berikutnya nih, Dok. Karena ini kan mungkin juga masih seputar empati, terutama makanan-makanan awal yang diberikan. Jadi ada pertanyaan seperti ini nih, Dokter Novi. Dari Winda Saptihar. Dok, bagi yang baru empati, pakai menu homemade, bagaimana dok kira-kira zat besinya? Mencukupi kebutuhan hariannya atau tidak? Perlu tambahan suplemen zat besi? Nah, jika iya, bagaimana dosisnya? Jadi misalnya untuk usia saat ini bayi 7 bulan, berat badan 10 kilo. Tapi mungkin secara umum bentuk empati seperti apa sih yang benar-benar menunjang supaya makanan homemade itu tuh betul-betul bisa melengkapi atau mencukupi kebutuhan dari zat besi? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Saya kira untuk empati atau untuk makanan anak secara umum ya, sebetulnya kalau kita mengikuti anjuran pola makan yang sehat tanpa suplementasi pun sebetulnya tidak masalah ya, itu sudah cukup sebetulnya ya, asal kita memang mengikuti anjuran ya. Jadi misalnya kita sudah memasukkan di dalam makanan itu sumber-sumber nutrisi yang mengandung cukup zat besi ya, cukup protein, kemudian cukup lemak. Saya kira banyak sekali panduan-panduan untuk pemberian empasi seperti ini. Bahkan saya rasa resep-resepnya juga ada ya untuk kalau yang mau membuat homemade ya, yang memang dibuat oleh ahli gizi, tentunya yang sudah menghitung berapa takaran apakah sesuai dengan kebutuhan si anak gitu ya. Jadi saya pikir tidak masalah gitu. Mau bentuknya apa, mau dikasih bahan yang mana, mau daging, mau ati, mau ayam, pokoknya asal mengikuti anjuran tersebut dan jumlahnya cukup, itu sudah memenuhi kebutuhannya. Oke, jadi kalau misalnya sudah homemade-nya misalnya sudah lengkap gitu dok, misalnya dengan menu 4 bintang, dengan ada protein hewani juga, itu sebetulnya untuk tambahan suplemen zat besinya itu dibutuhkan wajib atau tidak sih dok sebetulnya?
Ya, jadi kembali lagi tadi ya, kalau dia ada faktor risiko tertentu, memang dianjurkan untuk diberikan. Misalnya tadi kalau bayinya prematur waktu lahir gitu, meskipun sekarang sudah umur 7 bulan gitu ya, itu tetap perlu diberikan ya. Masalah dosis dan lainnya tentunya nanti mesti dikonsultasikan lagi karena memang harus dilihat kondisi anaknya seperti apa pada saat ini gitu ya. Oke, jadi memang harus balik lagi melihat kondisinya si anak. Kalau memang dengan resiko tinggi, sebaiknya kita memberikan suplemen itu ya dok ya. Iya. Tidak wajib, malah bahkan disesuaikan dengan nanti dokter anaknya atau yang memberikan, misalnya dokter anak itu memberikan dosis seperti apa ya harus diikutin seperti itu ya dok ya. Ya, kalau untuk bayi cukup bulan itu di usia yang mendapat full ASI, itu memang di usia 4 bulan itu dianjurkan untuk diberikan suplementasi zat besi, Dokter Grace. Dianjurkan karena kan memang 4 bulan itu belum dapat empati ya. Ya. Nah, justru di usia-usia 4 bulan itu yang memang sebaiknya kita sudah diwajibkan dengan zat besi. Oke, dok. Ada Ya. pertanyaan berikutnya nih, karena ini berhubungan tadi kan udah empasi. Sekarang biasanya tuh suka ada temennya yang namanya sufor. Ada yang tanya nih dari Marvizi. Bagaimana kandungan zat besi dalam sufor? Apakah mencukupi kebutuhan zat besi pada anak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang pada saat sekarang ini umumnya susu formula untuk bayi ya itu sudah difortifikasi dengan zat besi. Tapi memang kadarnya sih macam-macam ya. Mungkin bisa dilihat kembali di masing-masing produknya. Tapi umumnya memang sudah disesuaikan dengan angka kebutuhan zat besi sesuai usia. Oke, baik. Nah, semoga menjawab pertanyaannya ya Bu Marfizi. Ada lagi pertanyaan ini nih dok. Jadi bagaimana tanda atau ciri yang paling jelas anak terkena anemia terutama di bawah 1 tahun? Di bawah setahun ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau di bawah 1 tahun itu kita lihat gejalanya tuh tergantung dari derajatnya gitu ya. Kalau masih ringan-ringan tadi seperti mungkin ada pertanyaan yang sebelumnya tuh usia 9 bulan HB-nya 8 tapi anaknya masih lincah gitu ya, masih aktif gitu ya. Tapi kalau misalnya HB-nya sudah rendah misalnya sampai di bawah 5 gitu kan, itu biasanya akan terlihat anaknya tuh lebih lesu ya, kemudian terlihat pucat, tidak kurang aktif dan yang paling sering gejala yang membuat kita menjadi memperhatikan itu adalah biasanya berat badannya itu sulit naik gitu. Jadi kenaikan berat badannya itu tidak seperti yang diinginkan gitu ya. Meskipun tentunya penyebabnya kan banyak ya. Kenapa sih berat badan nggak naik? Tidak mesti melulu karena anemia gitu ya, tapi itu salah satu gejalanya. Oke, seperti itu. Jadi semoga juga menjawab pertanyaannya nih, karena banyak sekali itu mewakili beberapa pertanyaan nih dok dari ibu-ibu yang bertanya kalau ciri-ciri anak anemia yang 7 bulan lah, yang 9 bulan gitu. Jadi pertanyaan tadi yang di bawah setahun, semoga jawaban Dr. Novi bisa menenangkan hatinya dan bisa akhirnya melihat lagi bayinya apakah memang berat badannya nggak naik atau stunting dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dok, tadi mungkin ada yang terlewat, ini dari Ibu Yuki Desiandini, baru saja bergabung. Jadi saat ini Ibu Yuki ini hamil 32 minggu dan memang ada riwayat sebelumnya anemia defisiensi besi. Nah, apakah kondisi bayi cenderung akan lebih rentan terkena anemia juga? Tadi mungkin sudah dijawab, tapi mungkin boleh diulang sedikit. Tapi ada lanjutan pertanyaannya. Apakah pengecekan HB pada bayi baru lahir merupakan pengecekan rutin atau bila diperlukan saja? Nah, saat ini hamil 32 minggu nih. Ya. Ya, tadi kalau untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kalau memang ibu ada riwayat anemia defisiensi sebelumnya, memang sebaiknya selama kehamilan yang sekarang
diberikan suplementasi zat besi ya, dan tentunya harus dimonitor ya HB dan juga kadar besinya untuk memastikan bahwa tidak terjadi lagi anemia defisiensi besi pada kehamilan yang sekarang ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan pada bayi baru lahir, ya ini memang kelihatannya sekarang hampir semua, terutama yang di kota-kota besar itu rutin ya dilakukan pemeriksaan HB ini ya. Nggak hanya HB sih sebenarnya ya, biasanya periksa darah tepi dan mungkin juga bilirubin bila diperlukan ya. Ya sebetulnya sih kalau dibilang harus ya tidak harus ya. Kalau misalnya mungkin yang lahir di rumah sakit, mungkin itu biasanya menjadi satu SOP gitu ya di rumah sakit tersebut gitu. Oke, jadi memang nanti akan juga diberikan sarani oleh dokter kandungan dan juga dokter anak yang akan menangani lahir itu ya dok ya? Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi pertanyaannya mau tanya, apakah memasak dengan panci besi dapat mempengaruhi kandungan dari kadar besinya di dalam makanan? Ya. Ini menarik ya, dan ini ada satu penelitian yang saya baca juga akhir-akhir ini, katanya itu memang bisa meningkatkan kadar besinya gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya memasak dengan peralatan masak atau wajan yang dari besi gitu ya, itu bisa membantu dan bisa ikut membantu mengurangi kebutuhan terapi besi yang dibutuhkan gitu. Oh seperti itu. Nah kalau jenis wajannya itu seperti apa nih? Karena mungkin para ibu bisa langsung cari. Nggak tahu saya juga. Pokoknya yang terbuat dari besi aja. Terbuat dari besi ya itu. Mungkin kalau yang model-model wajan zaman sekarang kan yang ada lapisan anti lengket lah, ada seramik atau apa gitu ya, macam-macam kan sekarang jenis-jenis wajan. Nggak tahu itu bisa atau enggak. Mungkin yang dengan besinya kayaknya. Oke. Tapi memang sudah ada penelitian tentang itu ya. Jadi mungkin bisa lebih lihat lebih detail lagi gitu mungkin ya. Iya. Oke, itu ada pertanyaan lagi nih dok. Nah sebetulnya tadi kan ngomongin kalau kita usia anak itu kan nggak cuma anak dari bayi, nggak cuma balita, tapi juga mungkin saat-saat remaja gitu. Ternyata memang situasi menstruasi pada remaja yang berlebihan itu juga berdampak terhadap anemianya ya dok. Maksudnya kondisinya bisa menjadi anemia seperti ciri-ciri bagaimana menstruasi seperti apa yang bisa berdampak terhadap mungkin kemungkinan anemia terhadap remaja putri tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya menstruasi yang normal pun kalau pola makan remaja itu kurang asupan zat besi, itu bisa menyebabkan kekurangan zat besi, bahkan bisa sampai anemia. Ya, apalagi pola menstruasi yang misalnya lebih panjang ya, misalnya sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, atau mungkin periodenya normal tetapi jumlah darah yang keluar itu banyak sekali misalnya ya, itu pasti beresiko untuk menjadi anemia kekurangan zat besi tadi. Oke, jadi kadang-kadang kan orang merasanya kalau remaja putri mungkin ya ada yang kelelahan, lagi menstruasi, tapi dianggapnya, menstruasi kan darahnya keluarnya cuma sedikit, paling mungkin cuma 70 cc misalnya gitu. Tapi ternyata untuk kondisi menstruasi yang darahnya banyak, kemudian jangka waktu panjang, bisa ya dok ya, menyebabkan anemia pada remaja putri ya ternyata. Bisa ya. Bahkan itu tadi saya bilang, yang menstruasi normal pun, kalau memang si anak remaja putri ini asupan besinya kurang dari makanan ya, itu bisa menyebabkan dia mengalami kekurangan zat besi, bisa sampai anemia juga.
Nah, jadi yang Bapak Ibu yang punya anak remaja putri, dilihat lagi piring makannya harus gizi yang seimbang sehingga asupan dari zat besinya tercukupi gitu ya dok ya. Iya, betul. Yang paling Oke. penting itu asupan itu. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih dok. Kan kita berbicara mengenai suplementasi. Nah, ini kan biasanya terdapat dari makanan. Ada nggak sih trik-trik atau cara masak yang khusus supaya zat besi yang terkandung di dalam makanan itu dapat terserap baik di badan kita? Ya, saya kira mungkin tidak ada ya trik khusus. Eh, yang jelas mengikuti anjuran yang sudah ada itu sudah cukup ya. Misalnya kalau untuk sayur-sayuran ya jangan dimasak terlalu lama gitu ya, sehingga kalau terlalu lama kan nanti pasti kandungannya sudah apa namanya sudah berkurang gitu ya. Kalau dimasaknya terlalu lama ya sudah layu atau sudah hancur ya. Mungkin untuk daging dan ayam, saya kira uh, sama ya, nggak ada trik-trik yang khusus gitu, nggak ada rasanya. Oke, kecuali kalau sayur mungkin jangan sampai terlalu matang seperti itu aja ya Iya, dok ya. iya. Oke, nah ada pertanyaan lagi berikutnya nih dok. Seru ya karena banyak sekali yang nanya. Ini topiknya memang topik spesifik tapi sangat penting untuk diketahui oleh para ibu-ibu dan bapak-bapak terutama. Ada pertanyaan dari Anggitia Nurlatifah Hak. Dok, bayi di bawah 6 bulan ASI eksklusif jika ingin meningkatkan zat besi pada bayi, apakah si ibu perlu memperbanyak jenis makanan protein atau makanan tertentu dok? Apakah ada pengaruhnya? Terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, tentunya ini dianjurkan ya, tetapi harus diingat kalau untuk bayi di bawah 6 bulan, sekali lagi saya mengingatkan harus dilihat kembali apakah dia, pertama tadi saya kembali lagi dia cukup bulan atau tidak ya. Karena kalau prematur memang dianjurkan itu pemberian suplementasi zat besi itu sejak lebih dini, jadi sejak usia sebulan dia harus diberikan ya. Dan kalau untuk bayi cukup bulan itu dianjurkan untuk bayi yang full ASI itu sejak usia 4 bulan sudah diberikan suplementasi zat besi ya. Tentunya ibu pasti dianjurkan untuk apa namanya mengkonsumsi makanan yang tadi tinggi zat besi tadi juga tinggi protein ya. Oke, nah baik kalau misalnya kita bicara mengenai ibu-ibu ASI, ternyata dirinya ibunya ini vegetarian misalnya gitu. Nah kira-kira itu bagaimana dok? Apakah memang ibunya si pemberi ASI ini harus meminum suplemen zat besi tambahan atau bagaimana supaya ASI kepada bayinya ini tetap mengandung zat besi yang tinggi atau cukup? Kalau vegetarian saya kira sumber zat besi itu bisa dari kacang-kacangan juga bisa ya. Ya, jadi mungkin perlu dipastikan lagi bagaimana kondisi ibunya. Kalau memang kurang, ya memang boleh saja diberikan suplementasi. Oke, jadi memang betul-betul harus dilihat lagi, balik lagi asupan ke makanannya bagaimana, apakah kondisinya juga mendukung atau tidak Iya, untuk angka kecukupan zat besinya itu ya dok ya. iya betul. Oke, nah nggak terasa nih dok, waktu yang juga harus memisahkan kita, tetapi nanti mungkin kalau misalnya mau bertanya-tanya lagi, terutama sama Dokter Novi, bisa langsung bertemu dengan Dokter Novi di RSCM ya dok ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sudah hampir berakhir dari webinar live kita pada hari ini mengenai apakah anemia pada anak dapat mengganggu tumbuh kembang. Jadi memang tadi sudah dijabarkan dengan sangat jelas sekali oleh Dokter Novi bahwa memang kondisi anemia sangat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Jadi pastikan untuk Anda memberikan suplementasi kepada anak-anak Anda sesuai dengan usia masing-masing, sesuai dengan dosis masing-masing yang memang sudah dipantau atau diberikan dosisnya oleh dokter anak dari anak Bapak Ibu masing-masing. Jadi pastikan informasi ini juga dapat diberikan kepada orang-orang sekitar Anda sehingga bagaimana caranya kita bisa mendukung atau mensupport dari tumbuh kembang anak kita, salah satunya adalah dengan memantau suplemen zat besi yang harus mereka penuhi seperti itu.
Oke, terima kasih Dokter Novi atas hari ini. Sungguh luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan. Oke, kalau begitu saya Dokter Grace Hananta dan juga Dokter Novi Amelia Kozi undur diri dari hadapan Anda dan sampai ketemu lagi di live webinar besok. Masih bersama dengan saya sebagai hostnya. Dah, salam sehat bahagia.